Bisa dibuka. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang menganggotakan Agil Wicaksono, Raffi Aditya, Raihan Ibrahim, dan saya sendiri Rosi Pramdani. Di sini kami ingin menjelaskan tentang fisioterapi pada regio back. Oke, next. Nah, pertama di sini kita menjelaskan tentang flex pada regio back. Itu pertama itu bisa terjadi, pertama ada tumor, lalu kedua fraktur, lalu ketiga ada bladder and bowel incontinentia, lalu keempat ada cancer, dan terakhir itu kelima yaitu ada terjadi perubahan sensori yang hebat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Untuk yellow flag sign pada regio back, satu, pasien merasa kalau dirinya tidak akan sembuh atau merasa semakin memburuk. Dua, penghindaran aktivitas karena ekspektasi nyeri dan kemungkinan cedera yang berulang. Tiga, timbulnya rasa tidak percaya diri karena akibat perubahan postur yang pasien alami. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Nah, lalu perbedaan back pain neuromuskular pada red flag dan yellow flag. Kali ini kita ngambil kasus tentang penyakit hernia nukleus pulposus atau yang bisa kita sebut HNP. Pertama itu di red flag, kalau misalnya red flagnya tumor. Nah, yellow flagnya itu biasanya pasien menjadi tidak percaya diri itu karena adanya benjolan di back. Lalu kalau red flagnya ada fraktur, yellow flagnya itu biasanya pasien menjadi tidak percaya diri karena terdapat adanya perubahan bentuk postur. Lalu yang ketiga, kalau red flagnya perubahan sensorik yang hebat, yellow flagnya itu pasien menjadi sangat khawatir karena kan takut tidak bisa merasakan sensorik seperti dahulu. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agil. Lalu untuk algoritma dapatkan kasus Tuan Z mengalami nyeri pinggang yang menjalar sampai ke kaki. Hipotesisnya yang pertama hernia nukleus pulposus dan ada diagnosis bandingnya yaitu low back pain. Pasien mengalami nyeri pinggang yang menjalar sampai ke kaki. Diduga pasien mengalami HNP dan LBP. Lalu dilakukan anamnesis, apakah ada nyeri di bagian tubuh lainnya, lalu kapan keluhan muncul pertama kali dirasakan, lalu sudah berapa lama mengalami nyeri, aktivitas yang terganggu, posisi atau aktivitas yang bisa meningkatkan dan mengurangi nyeri, dan apakah terdapat rasa baal. Lalu didapatkan informasi dari pasien itu adanya nyeri menjalar di bagian pinggang hingga ke kaki, lalu keluhan muncul setelah pasien mengalami jatuh dengan posisi duduk. Nyeri dirasakan sudah 2 bulan yang lalu. Lalu untuk aktivitas yang terganggu itu sholat, mengambil barang yang lebih rendah dari tubuhnya. Untuk nyeri meningkat saat pasien sedang membungkuk. Lalu untuk rasa baal itu di saat-saat tertentu. Untuk diagnosis bandingnya itu dia adanya tightness pada latissimus dorsi yang didiagnosis low back pain. Lalu dilakukan pemeriksaan inspeksi, itu ekspresi wajah pasien seperti menahan nyeri, lalu terdapat kifosis pada posturnya, lalu pola jalan terganggu, tidak ada tanda-tanda inflamasi, lalu pemeriksaan palpasi, adanya nyeri tekan, nyeri diam, dan nyeri gerak pada bagian low back. Lalu dilakukan pemeriksaan khusus, pemeriksaan sensori itu pasien tidak dapat merasakan sensori yang diberikan berupa panas, dingin, tumpul, dan tajam. Lalu pemeriksaan nyeri menggunakan VAS, untuk nyeri tekannya didapatkan skor 5, lalu nyeri diamnya 3, nyeri geraknya 5. Lalu pemeriksaan MMT, pasien tidak dapat menahan tekanan berat. Lalu dilakukan diagnosis fisioterapi, Tuan Z mengalami nyeri pinggang yang menjalar sampai ke kaki dikarenakan Tuan Z mengalami HNP.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Halo, aku mau nanya dong. Jadi, apabila nih dalam suatu kondisi ketika kalian lagi melakukan treatment, kalian ini lupa bahwa pasien itu ada tanda-tanda red flag. Nah, yang ketika pasien itu selesai kalian treatment, pasien itu sehat-sehat aja, tapi setelah pulang ke rumah pasien itu meninggal dunia. Nah, sebagai seorang fisioterapi, apa sih yang dapat kalian berikan sebagai suatu pembelaan untuk apabila terjadi kasus tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dijawab oleh Saudara Raffi. Oke, izin menjawab sebelumnya, Aflah. Tadi pertanyaannya bagaimana cara kita sebagai fisioterapis untuk membela diri ketika ada masalah terhadap pasien. Sebelumnya, untuk memastikan semua kegiatannya, kita di setiap kegiatan yang kita lakukan, setiap treatment yang kita lakukan, kita sebaiknya melakukan dokumentasi agar ketika ada apa-apa kita punya bukti yang jelas. Lalu yang kedua, kita bisa tunjukkan inform consent yang sebelum treatment sudah kita berikan. Inform consent itu kan surat persetujuan untuk kita bahwa pasien tuh terima dengan treatment yang akan kita lakukan, dengan kita menjelaskan prosedur-prosedur apa yang kita lakukan terhadap pasien, semua langkah-langkahnya kita kasih tahu, bila setuju ditandatanganin, baru kita berikan treatment tersebut kepada pasien. Jadi misalkan ada sesuatu yang tidak terduga terhadap pasien, semua itu udah atas persetujuan, jadi insya Allah kita bakal aman kalau sudah menjalankan semua itu. Mungkin itu aja sih, Aflah. Kira-kira bisa dipahami, Aflah? Oke, bisa. Terima kasih. Apakah yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya tidak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.